Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi kita berjumpa dalam kalam atau kuliah Alkitab malam. Dan pada hari ini kita akan bersama merenungkan sebuah tema, yaitu turut serta dalam karyanya. Mari pada saat ini kita persiapkan hati kita bersatu di dalam doa. Sungguh kami bersyukur ya Bapa, karena kasih setiamu-lah yang mengiringi kehidupan kami hari lepas hari, waktu demi waktu, sehingga pada saat ini kami boleh berdiri dengan kuat dan juga kami boleh menikmati hari pemberian Tuhan yang baru. Dan pada saat ini Tuhan, kami akan kembali merenungkan akan firman Tuhan, kami akan kembali mengingat apa yang menjadi pesan Tuhan, yang menjadi amanat agung yang selayaknya kami lakukan sebagai orang yang percaya di tengah kehidupan kami. Pimpin kami ya Tuhan, tolonglah setiap kami untuk kami boleh dengan sungguh-sungguh mengerti apa yang Tuhan kehendaki dan terlebih dimampukan untuk melakukannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu Bapak Saudara yang terkasih, bagian firman Tuhan yang akan bersama kita renungkan terambil dari Injil Matius, pasalnya yang ke-28 ayat 19 sampai dengan 20. Saya akan bacakan untuk kita semua. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ibu Bapak Saudara yang terkasih, bagian ini adalah amanat atau pesan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus sebelum akhirnya ia naik ke sorga dan juga meninggalkan murid-murid secara fisik. Tapi kita tahu bagaimana sungguh penyertaannya nyata bagi para murid-murid ketika mereka melanjutkan pelayanan, melanjutkan tugas dan juga misi yang ada di tengah kehidupan pelayanan tersebut. Dan kita pada saat ini akan bersama melihat bahwa ada satu misi yang besar yang juga tidak hanya diberikan kepada para murid atau rasul-rasul, tapi itu bagi kita semua sebagai orang yang beriman. Dan misi tersebut adalah mengerjakan apa yang Tuhan sudah kerjakan selama di dunia. Ketika dikatakan apakah misi kita sebagai orang beriman, tentunya misi kita adalah mengerjakan atau melanjutkan apa yang sudah Tuhan lakukan dan kerjakan ketika Tuhan ada di tengah dunia dalam rupa manusia. Dan salah satu yang juga dikerjakan adalah dengan melayani orang-orang yang tidak percaya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita tahu ada banyak orang yang kita temui dalam kehidupan kita, dari orang-orang yang begitu terdekat, dari mereka yang percaya, dari mereka yang belum kita kenal, dan juga mereka yang belum percaya. Kita bertemu dan bahkan berelasi. Tapi bagaimana selama ini ketika kita berelasi dengan sesama kita? Sudahkah kita juga mengerjakan misi kita di tengah relasi yang kita bangun, di tengah pekerjaan yang kita usahakan, dan juga bahkan di tengah pergumulan kehidupan kita? Apakah kita tetap mengingat misi yang seharusnya kita kerjakan? Dan pada saat ini kita diajak untuk melihat lebih jauh, apa itu misi? Misi yang dalam bahasa Latin yaitu missio, artinya adalah mengutus. Berarti ketika setiap kita punya misi sebagai anak-anak Tuhan, setiap kita orang Kristen atau orang yang percaya adalah wakil Kristus yang diutus ke tengah dunia. Nah, itu jugalah yang kita bersama hayati ketika kita ada dalam ibadah. Ketika kita masuk dalam sebuah ibadah,
kita berhimpun sebagai umat Tuhan bersama dengan saudara-saudara seiman, kita mendapatkan, mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya, dan kita menyatakan rasa syukur kita lewat pelayanan meja. Pada akhirnya setiap kita mendapatkan berkat, setiap kita dikuatkan untuk kembali diutus memasuki ibadah yang sejati, yaitu kehidupan kita sehari-hari. Memasuki ibadah yang sebenarnya, di mana kita melakukan misi kita. Kita mungkin mengasihi sesama kita ketika ada dalam ibadah, ketika kita ada dalam pelayanan di gereja. Tapi apakah kita juga menjalankan misi itu, memperkenalkan Tuhan, menyatakan kasih Tuhan pada sesama kita ketika selesai ibadah, ketika kita sudah kembali pulang, ketika mungkin bertemu dengan karyawan-karyawan yang ada, ketika bertemu dengan orang-orang yang ada di tempat makan ketika kita berkunjung, apakah kita menyatakan kasih Tuhan? Kita menyadari lewat misi ini bahwa apa yang Yesus sudah lakukan melalui tubuh jasmaninya sudah selayaknya lah dan seharusnya lah kita lanjutkan sebagai tubuh rohaninya, yaitu gereja. Ketika kita tahu dalam bacaan kita, baik melalui Injil ataupun kitab-kitab lainnya, tentang apa yang Yesus kerjakan di tengah dunia, artinya kita tahu apa yang menjadi misi kita sebagai tubuh Kristus yang mewakili Kristus di tengah dunia, yaitu sebagai gereja. Harusnya kita tahu apa yang kita kerjakan, yaitu sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Ketika Yesus peduli pada mereka yang tersingkirkan, ketika Yesus peduli pada ketidakadilan dan menegakkan keadilan, ketika Yesus tidak menutup mata pada mereka yang bergumul, pada mereka yang kesusahan, dan ketika Yesus sungguh mengedepankan persahabatan dan kasih, itulah yang seharusnya juga kita lakukan sebagai misi kita, yaitu ketika kita menjadi tubuh Kristus di tengah dunia ini. Dan untuk itu marilah kita ingat bahwa dalam setiap misi yang kita kerjakan, kita tidak perlu kebingungan atau kesulitan, kita tidak perlu tiba-tiba punya kekuatan luar biasa mengubah air menjadi anggur. Tapi Bapak Ibu Saudara, dalam misi yang kita kerjakan, justru yang perlu kita ingat adalah apa yang kita lakukan selayaknya lah memperkenalkan orang lain kepada Tuhan. Ibu Bapak Saudara yang terkasih, pertanyaan untuk kita semua, bagi Bapak Ibu Saudara dan juga saya, bagaimana selama ini kita bersikap dan bertutur kata kepada sesama? Apakah kata-kata yang kita keluarkan kepada saudara kita di rumah itu memperkenalkan Tuhan kepada saudara kita? Apakah kata-kata yang kita keluarkan pada orang tua kita itu juga mencerminkan Tuhan dalam kehidupan kita? Apakah kata-kata yang kita keluarkan atau perilaku, sikap yang kita keluarkan, yang kita tampilkan kepada tetangga kita yang mungkin mereka berbeda iman, kepada rekan-rekan sekerja kita yang juga tidak seiman, itu memperkenalkan Tuhan dan mencerminkan Tuhan kepada sesama kita. Kalau kita merasa selama ini mungkin belum mencerminkan dan juga memperkenalkan Tuhan, sudah saatnya pada saat ini kita menyadari hal itu dan juga berubah untuk melakukan misi yang sejati, yang justru memperkenalkan Tuhan lewat kasih-Nya kepada sesama kita. Lalu yang kedua, hal penting yang juga perlu diingat adalah sebagai milik-Nya, Tuhan akan selalu memakai kita menjangkau orang lain untuk menyatakan kasih. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai kepunyaan Tuhan, jangan heran kalau kita akan selalu dipertemukan dengan keadaan yang tidak mudah, dengan keadaan yang membuat kita bingung, dan juga mungkin membuat kita gelisah untuk melakukan sesuatu. Karena itulah
di mana Tuhan memakai setiap kita untuk menjangkau orang lain, untuk menyatakan kasih Tuhan. Dan inilah yang perlu kita ingat tentang misi. Karena misi setiap kita sebagai orang beriman adalah kelanjutan dari misi Tuhan Yesus ketika ada di bumi. Kita menyadari bagaimana Tuhan Yesus pun memanggil kita bukan hanya untuk datang kepadanya, tapi juga pergi untuknya. Tuhan Yesus tidak hanya memanggil setiap kita untuk datang, untuk bersama, percaya, bersekutu, saling mengasihi, tapi Tuhan Yesus juga meminta kita untuk pergi. Untuk siapa? Untuk Tuhan melalui sesama. Untuk pergi menyatakan kasih itu, memberitakan Injil itu, menjadikan semua bangsa murid, dan terlebih juga mewujudkan kerajaan Allah di tengah dunia. Dan kita tidak pernah sendirian karena Tuhan Yesus pun menyatakan bahwa penyertaannya sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, hari ini saya mengajak kita menyadari bagaimana jika kita semua adalah bagian dari keluarga Allah, artinya misi kita adalah sebuah kewajiban, harus dilakukan. Dan mengabaikan misi tersebut sama dengan tidak menaati Tuhan. Apa yang kita baca sebagai bagian firman Tuhan yang kita renungkan, itu adalah amanat agung. Kalau Rick Warren dalam bukunya menyebut ini bukan saran-saran agung. Yang artinya ini bukan sesuatu yang bisa kita pilih, boleh kerjakan tapi boleh juga tidak dikerjakan. Tapi ini amanat, harus dikerjakan. Inilah pesan yang harusnya dilakukan. Amanat agung Tuhan yang menjadi kewajiban kita. Itulah yang seharusnya kita kerjakan di tengah dunia ini. Dan Bapak Ibu Saudara, meskipun ini adalah sebuah kewajiban, baiklah kita tidak menganggapnya sebagai suatu beban. Walaupun memang tidak mudah, walaupun tanggung jawabnya besar, tapi kita diajak untuk menyadari bagaimana misi yang ada pada diri kita, itu juga adalah sesuatu yang istimewa. Ini adalah hak yang spesial dan juga luar biasa. Kita mendapatkannya. Meski tanggung jawabnya besar, tapi bukankah ketika kita bisa dipakai oleh Tuhan, itu menjadi kehormatan yang luar biasa? Bukankah ketika kita bekerja sama dengan Tuhan, kita mewakili kasih Tuhan untuk sesama kita yang membutuhkan, bagi mereka yang tidak percaya dan butuh pertolongan, bagi mereka yang belum percaya, bagi mereka yang juga bergumul, berduka, bersedih, bukankah ini sesuatu yang begitu luar biasa untuk boleh dipakai Tuhan menjadi berkat bagi sesama? Menolong orang lain merasakan kasih Tuhan melalui kehidupan kita. Sehingga meskipun ini adalah kewajiban, tapi marilah kita tidak melihat itu sebagai beban, karena ini adalah sesuatu yang sungguh istimewa dan juga luar biasa. Untuk itu Ibu Bapak Saudara-saudari yang terkasih, jam itu terus berdetak. Jangan sampai kita menunda-nunda. Karena Tuhan ingin setiap kita berbagi kabar baik dimanapun kita berada. Baik sebagai orang tua, sebagai papa mama, baik mungkin sebagai kakak atau adik, sebagai guru, dokter, penjual, manajer, sebagai oma opa, sebagai seorang rekan. Seharusnya Bapak Ibu Saudara, setiap kita mencari orang yang ditempatkan Tuhan di jalan hidup kita untuk kita berbagi Injil. Tidak harus orang-orang yang kita kenal, ya, siapapun itu yang Tuhan tempatkan di tengah kehidupan kita, yang Tuhan pertemukan dengan cara yang tidak pernah kita duga, di situ kita boleh dan seharusnya berbagi Injil.
Disitulah selayaknya kita mengerjakan misi kita, memperkenalkan Tuhan dan kasih-Nya melalui cara hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita menyadari bahwa ada orang-orang di planet ini yang hanya kita yang akan mampu untuk jangkau. Mungkin karena tempat tinggal kita dan karena apa yang telah Tuhan bentuk dalam diri kita. Kalau mungkin Bapak Ibu Saudara punya rekan-rekan ya yang dipertemukan dalam pelayanan, rekan-rekan yang dipertemukan dalam pekerjaan, dan juga mungkin tetangga-tetangga yang ada, ataupun bahkan ya petugas kebersihan yang selama ini selalu menolong dan juga membantu keseharian Bapak Ibu Saudara. Mungkin mereka adalah sungguh orang-orang yang Tuhan tempatkan. Ya, bukan secara kebetulan, mereka adalah orang-orang yang juga bisa kita jangkau dan ditempatkan dekat dengan kita. Bukankah ini suatu kesempatan untuk kita juga bisa menyatakan misi Tuhan tersebut? Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, marilah kita mengerjakan misi kita di tengah pekerjaan kita, di tengah keluarga kita, di tengah kehidupan pelayanan, terlebih di tengah kehidupan kita bermasyarakat, di jalan, di tempat makan, ya, di pekerjaan kita. Kita mau untuk terus dipakai oleh Tuhan. Dan jika kita ingin dipakai oleh Tuhan, kita seharusnya peduli pada apa yang Tuhan pedulikan. Dan apa yang paling diperdulikannya adalah penebusan orang-orang yang diciptakannya. Tuhan peduli pada mereka yang juga tersingkir, mereka yang hina, mereka yang juga butuh pertolongan dan juga pemulihan. Tuhan sungguh rindu akan penebusan orang-orang yang diciptakan, juga termasuk mereka yang belum percaya. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, marilah kita memohon penguatan Tuhan untuk kita boleh terus dimampukan, dikuatkan, dan juga diberikan semangat untuk melanjutkan misi yang Tuhan berikan sampai pada akhirnya kita menutup mata nanti. Karena itulah yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami menyadari bagaimana misi kami di tengah kehidupan ini bukanlah perkara yang selalu mudah. Tapi sungguh kami percaya hanya bersama dengan Tuhanlah kami dimampukan untuk terlibat dalam rancangan-rancangan baik, rancangan yang tidak terduga, bahkan rancangan yang tidak pernah terbayangkan dalam kehidupan kami, untuk kami boleh menyatakan kasih Tuhan. Ya Tuhan, biarlah kehendak Tuhan yang terjadi dan bukan kehendak kami. Tolonglah kami Tuhan, untuk kami bisa melakukan apa yang Tuhan berkati, bukan apa yang kami kehendaki. Tuntunlah langkah kami agar sungguh setiap agenda yang kami kerjakan dalam kehidupan kami itu adalah juga agenda Tuhan. Bukan sekedar agenda harian kami. Tapi kami mau untuk terus menyatakan, memperkenalkan Tuhan di tengah kehidupan kami lewat tutur kata yang kami sampaikan, lewat juga perilaku yang kami sampaikan, dan juga hati kami ketika kami mengasihi sesama kami. Terima kasih ya Tuhan, kami mohon kiranya hanya dengan berkat dan penyertaan Tuhanlah kami dimampukan melalui hari-hari kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu Bapak Saudara, demikianlah kuliah Alkitab malam pada saat ini. Bagi setiap kita yang mau membagikan pengalaman kita, mau sharing ataupun bahkan bertanya, bisa menyampaikannya di kolom komentar. Sekian kuliah Alkitab malam, Tuhan Yesus memberkati.